Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang menghancurkan berkah pada harta adalah harta yang didapat dengan cara yang haram. Harta yang didapat dengan cara yang haram. Dan harta haram bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, harta yang didapat dari praktek riba. Perhatikan ini. Bagi siapa yang ingin berkah pada hartanya tidak hancur, tidak hilang, maka jauhi riba. Baik itu riba tambahan, atau yang disebut dengan riba fadl, atau riba penangguhan yang disebut dengan riba nasiah, atau disebut dengan riba duyun, riba karena hutang, para rentenir. Hati-hati. Meskipun harta nominalnya banyak, terlihat melimpah ruah, tetapi berkahnya diambil. Dan ini nas tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah juga menyatakan dengan ayat yang sama, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa saja yang kalian berikan dari harta riba agar menambah-nambah harta pada manusia, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang ingin berperang dengan Allah, maka bukan hanya dengan Allah, yang ingin berperang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silahkan bermain dengan harta riba. Maka tidak akan pernah menang orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis harta haram yang kedua, yaitu harta yang didapat dari penipuan dan kecurangan. Dari penipuan dan kecurangan. Contoh penipuan di dalam kepegawaian, di antaranya seorang pegawai berkhianat dalam waktu bekerjanya. Waktu bekerja digunakan untuk pekerjaan yang memang pekerjaan khusus, dari situ dia mengambil gajinya. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa orang ketika waktu bekerja sampai sholat sunnah pun tidak diperbolehkan? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mempunyai kitab judulnya Kaifa yu'addil muwadzafu al-amanah. Bagaimanakah seorang pegawai menunaikan amanahnya. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa sampai sholat sunnah pun, apabila itu waktu kerja yang dikhususkan untuk mengerjakan pekerjaannya, yang dengannya dia mengambil gaji, maka diharamkan untuk mengerjakannya. Sampai i'tikaf di masjid diharamkan dia mengerjakannya. Karena kenapa demikian? Karena ketika kita bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore, ini adalah waktu yang kita jual kepada kantor kita. Yang imbalannya apa? Imbalan dari kantor apa? Gaji. Berarti orang yang khianat ketika dia bekerja, dia mengambil waktu-waktu untuk mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan kantor, padahal itu adalah waktu bekerja, maka dia tidak amanah. Berarti kalau tidak amanah, dia mengambil harta yang bukan hak miliknya. Harta yang dimaksud adalah apa? Gaji yang bukan miliknya.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh daripada harta yang didapat dari penipuan, dan contoh banyak sekali. Contoh yang lain seperti bonus-bonus yang didapatkan oleh utusan kantor dari sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan rekanan kantor atau perusahaan-perusahaan rekanan kantor. Saya utusan dari kantor saya. Kantor saya bekerja sama dengan rekanan-rekanan kantor saya. Dan saya sebagai utusannya. Saya akan mendapatkan bonus-bonus tertentu. Maka perhatikan, ini bonus tidak diperbolehkan untuk diambil. Ini adalah harta yang berbentuk kecurangan, kecuali setelah memberitahukan kepada pihak kantor bahwasanya saya mendapatkan A, B, C, D, C, E. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan." Barang siapa yang kami jadikan dia sebagai pegawai, lalu kami upah dia dengan upah yang tetap, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka apa saja yang dia ambil selain gaji yang sudah tetap untuknya, maka itu adalah ghulul. Ghulul adalah harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Maka disinilah terjadi perkataan hadayal ummal ghulul. Hadiah-hadiah para pekerja itu adalah ghulul, yaitu harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak guru yang sering mendapatkan tip dari wali-wali muridnya, padahal dia sudah mempunyai gaji tetap diberikan oleh pihak sekolahnya, yang itu akan berakibat buruk kepada siapa? Kepada anak-anak murid. Oh, ini anak yang sering ngasih saya, ini mah tapi ganteng tapi nggak pernah ngasih bapaknya. Bodoh amat, ente mau lulus mau nggak lulus bukan urusan saya. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, kecurangan. Para kontraktor mengurangi bahan-bahan bangunan, ya, macam-macam contoh, semua jenis kekurangan. Maka harta yang didapat dari kecurangan dan penipuan itu adalah sebuah harta yang haram. Contoh yang lain, harta yang haram, jenis yang lain, harta yang didapat dari perdagangan yang diharamkan. Wah, ini banyak, kata orang Arab, hadits wala haraj, silahkan berbicara sepanjang mungkin. Perdagangan yang diharamkan, bahkan sebagian mereka ada orang-orang yang sudah mengaji, memperjualbelikan pakaian-pakaian yang mungkin ketat, yang dipakai oleh wanita muslimah nantinya di luar rumah, yang memperlihatkan aurat. Bukankah salah satu syarat dari pakaian perempuan adalah lebar, tidak sempit, tidak membentuk tubuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah seorang dari golongan yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW dan mereka adalah penghuni neraka, nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Imam Nawawi menjelaskan ada beberapa tafsiran dari wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang. Salah satunya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi seluruh anggota tubuhnya terlihat ketat. Ini diharamkan, hasilnya haram. Kemudian juga majalah-majalah, baik itu majalah-majalah yang porno, majalah-majalah yang memperlihatkan aurat-aurat wanita, atau majalah-majalah yang bersifat syubhat.
Maka perhatikan Anda, wahai para pencetak buku, pencetak majalah, jangan asal terima job. Para tukang sablon, pernah saya ditanya, Ustaz, boleh nggak menyablon ini? Bayarannya besar, Ustaz. Tapi yang disablon pada kaos adalah tanda salib. Maka saya katakan, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhahu Allahu khairan min. Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, maka melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik daripadanya. Dan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad tadi persis senada dengan firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Kedepankan takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Banyak sekali perdagangan-perdagangan mendagangkan sesuatu yang diharamkan, seperti mendagangkan alat-alat musik. Imam Albani rahimahullah pernah menyatakan, kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis yang berbunyi, ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif, akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan, artinya diharamkan mereka halalkan, yang menghalalkan al-khamra, khamr, perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Kata Imam Al-Albani, kalau seandainya tidak ada satu ayat Al-Quran pun atau hadis Nabi pun yang menyebutkan tentang keharaman musik dan alat-alatnya, maka hadis tersebut sudah cukup untuk menjadikan sebuah sandaran hukum atas pengharaman musik. Maka perhatikan, orang-orang yang menjual alat-alat sekarang, mainan-mainan anak-anak, semuanya musik. Ya, ini termasuk hal yang diharamkan dalam agama Islam.